Nggak ada. Untuk sekolah aja bisa syukur. Tapi orang yang baik adalah orang-orang yang mengetahui kesalahannya dan memperbaiki kesalahan itu. Nah, yang pastinya memang cita-cita menjadi seorang politisi itu tidak pernah ada. Nggak pernah dapat ranking. Kalau di SMA nggak pernah. Di SMA nggak pernah gitu. Tapi di SD abang ketua kelas, SMP ketua kelas, SMA abang ketua kelas gitu. Di kelas 3-nya saja abang nggak ketua kelas kemarin. Kembali bang ke SMP bang. Tadi abang dapat ranking. Apa abang ada tambahan les di luar? Nggak ada. Untuk sekolah aja bisa syukur, Sor. Konon lagi untuk bisa les. Abang lesnya itu waktu SMA. Iya, kelas 3. Itu sajanya gitu. Ikut les apa namanya itu ya, karena mau kuliah dulu lah ya kan. Jadi sama kawan-kawan ya ikut les. Kalau dari SMP ya memang nggak pernah les gitu. Berarti bang kalau di seperti orang banyak bercerita tentang masa anak-anaknya bermain, sementara abang tidak pernah merasakan hal yang seperti katakan anak-anak seperti kami dulu lah bang, yang mana saya bilang bang, dileskan orang tua, tapi tidak pernah mau masuk les bang. Dari rumah berangkat salaman tangan, pergi ke les, pergi dari rumah permisi untuk les, tapi tidak pernah les. Sampai SMA pun saya bang, berarti dulu kita sempat satu sekolah bang. Iya. Saya dulu pernah bang di SMA Negeri 1 Lubuk Bangka bang. Tapi SMP-nya di mana? SMP-nya SMP Negeri 1 Lubuk Bangka. Berarti juga, bang. junior. Bang. Tapi itu kan bang, ya saya mendengar dari pembicaraan abang dari kecil, saya jadi merasa gini bang, saya manusia yang tak tahu berterima kasih dan tak tahu diri bang. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu bang? Yang mana dari SD dulu bang, kita disuruh les bermalas-malasan bang, taunya bermain sama teman-teman. Begitu juga SMP, saya disuruh les di Gajah Mada, saya tidak pernah mau masuk bang, dari rumah permisi. Dan ketika SMA pun seperti itu juga bang, sampai bang saya pun dikasih 2 pilihan bang, pilihannya dipecat atau dikasih surat pindah bang. Makanya mendengar dari cerita abang, gimana saya bilang bang ya, nggak susah bilangnya gimana bang, dibilang kenapa kami anak-anak yang orang tuanya benar-benar bisa menyekolahkan anak, tapi kami tidak memanfaatkan momen-momen itu bang. Sementara abang yang mana harus bangun pagi, bantu orang tua, dan di sekolah juga berjualan bang. Setelah pulang dari sekolah SD juga membantu ke sawah. Begitu juga bang dengan SMP. Sementara kami bang, apa yang kami lakukan bang, hanya memikirkan bermain bang. Ya memang hidup itu kan memang begitu, Sur. Kalau dibilang pernah bang nggak sih bermain, ya kita nggak ada waktu untuk itu gitu. Waktu kita diisi oleh bagaimana kita dapat mempertahankan dan melanjutkan apa yang menjadi cita-cita. Lebih banyak membantu orang tua karena memang banyak yang menjadi keinginan dan harapan kita. Nah, kalau hari ini kan seperti Surya tadi sampaikan, kok berbeda ya Bang? Karena memang nomadennya situasi, kondisi orang tua kita yang mungkin jauh sangat berbeda. Tapi yang hari ini, kalau katanya orang baik itu bukan orang yang tidak pernah buat salah ya kan Sur. Tapi orang yang baik adalah orang-orang yang mengetahui kesalahannya dan memperbaiki kesalahan itu.
Nah, kalau hari ini mungkin kita kemarin di masa-masa masih remaja, masa tumbuh kembang kita, banyak hal-hal yang mungkin kita abaikan, kita lalaikan karena kita beranggapan bahwasanya itu bukan menjadi faktor utama yang harus kulakukan. Itu bukan menjadi kewajibanku. Kewajibanku adalah bagaimana menurutkan hati, kan seperti itu. Tapi hari ini ketika mungkin setelah tamat sekolah mungkin Surya mulai merasa, oh harus bangkit nih dari hal-hal yang kemarin. Nggak apa-apa Sur, jalan. Kalau abang kan memang sampaikan bahwasanya perjalanan ini mau nggak mau memang harus dilalui gitu. Ini yang memang abang lalui, nggak bisa abang berhenti dan nggak bisa abang menoleh ke belakang. Karena tanpa ini dilalui abang nggak sampai. Tanpa ini nggak dilalui, abang nggak akan sampai kepada apa yang menjadi cita-cita abang. Nah oleh sebab itu langkah yang dilakukan yaitu biarlah capek di waktu muda, biarlah lelah di waktu muda, tapi di hari tua nanti tidak kurasakan lagi. Nah itu prinsipnya. Biarlah capek di waktu muda ini, yang penting aku tidak capek di waktu tua nanti. Ketika itu yang menjadi prinsip abang, makanya menjalaninya dengan senang aja. Gak ada yang merasa terpaksa, gak ada yang harus terberatkan, karena itu pilihan bagi abang gitu. Kan gitu. Jadi alhamdulillah dari perjalanan itu sampai pada juga abang kuliah juga dengan beragam lika-liku perjalanan. Alhamdulillah tahun 2006 abang tamat kuliah S1 manajemen di Fakultas Universitas Islam Sumatera Utara, dan mencoba peruntungan dari bekerja, ikut orang, ikut abang. Akhirnya abang memutuskan untuk ya coba berdikari, ya coba bermandiri, coba berwira swasta. Ketika orang sampaikan, gimana bang mau berwira swasta? Modalnya dari mana? Nah, itulah mindset yang harus kita rubah. Jadi abang sampaikan dan abang berpikir yang menjadi faktor utamanya bukan modal. Nah pertanyaannya, ketika modalnya sudah di tangan kita, tapi kita nggak tahu mau buat apa, menurut hemat abang, sampai kita tahu idenya, duitnya udah habis ini. Gitu. Makanya abang nggak pernah bicara takut dengan, ayo aku nggak punya modal nih, kalau kita kerja gini harus punya modalnya banyak. Enggak. Tapi konsepnya apa yang mau kita buat? Setelah apa yang mau kita buat, kita cari di mana mau kita buat. Apa yang mau kita buat, di mana mau kita buat ini. Artinya tempat, lokasi juga kan harus mendukung itu. Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat ini? Kan gitu. Artinya ketika kita sudah tahu kita mau buat apa, kita mau di mana, dan bagaimana cara membuat apa itu tadi. Nah, setelah itu baru kita cari modalnya. Jadi ketika modalnya dapat, udah kelop dia langsung jadi. Gitu. Makanya ketika abang selesai kerja itu, abang buka showroom. Abang buka channel lah kalau bahasanya kan, buka channel kereta. Nah yang abang bongkar itu kamar mertua. Bang, yang Surya penasaran ini lagi. Kembali bang ke zaman anak kecil bang. Artinya gini bang, abang kan sama Surya kan usianya nggak begitu kali jauh bang. Iya. Abang kan tahun 80 bang, Surya 86, hanya 6 tahun kan bang. Artinya ya nggak gitu jauh lah bang eranya bang. Yang Surya masih tanda tanya di hati Surya gini bang. Apakah abang nggak pernah meneteskan air mata di saat pulang sekolah bawa dagangan, harus bantu lagi orang tua ke ladang, sementara lihat anak-anak bang banyak bermain. Seperti zaman Surya dulu kan bang, ada namanya main kasti, main
banyaklah permainan anak-anak pada masa kami dulu. Iya. Apakah abang nggak merasa gini? Aku pengen main. Tapi gimana begitu bang? Pada satu titik itu pernah lah dirasakan, Sur. Sedih. Kok nggak bisa sama-sama seperti anak-anak ini ya? Padahal masa-masanya sama. Masa-masa pengen bermain. Pengen masa-masa ya gimana keadaan anak-anak ya kan, Sur. Tapi itu kembali lagi nggak menjadi sebuah beban bagi abang, nggak menjadi sebuah penghalang bagi abang. Abang hanya berusaha bagaimana kehidupan ini tetap jalan dia. Jadi kalau kehidupan ini nggak berjalan, aku mau jadi apa? Nggak akan pernah bisa menjadi apapun ketika perjalanan ini stagnan dan mandek sampai di situ. Nah, oleh sebab itu yang memberikan motivasi kepada diri kita ya kita sendiri. Nggak ada orang lain hari ini. Kalau hari ini kondisi kita seperti ini, kita berupaya, berusaha agar ke depan kita nggak seperti ini lagi. Makanya tidak terlalu abang memikirkan harus masa anak-anak main-main ya, enggak gitu. Abang berusaha bagaimana bisa membantu orang tua, menambah perekonomian orang tua agar dapat orang tua tadi juga memberikan pendidikan kepada kita. Makanya kami selalu dibilang kalau SD tamat SMP-nya nggak bisa masuk negeri, kami nggak sekolah lagi karena nggak ada lagi memang biaya orang tua, nggak mampu orang tua untuk itu. Nah itu, jadi ya sudah merasa bahasanya oh gitu, ya sudah gitu saja. Bermainnya cukup dalam sekolah saja. Teman-teman SD itu bang, abang bawa dagangan, apa nggak pernah ada yang ngeledekin? Oh enggak, Sur. Orang itu bahkan ikut jualin, Sur. Iya, orang kan kawan-kawan di kampung kan, sampai sekarang kan masih satu kampung nih gitu. Mereka makin yang cewek-cewek itu ya bahkan ikut bantuin jualin gitu. Kau beli ini ya, kau beli gitu. Nah, kenapa? Tapi ada rasa lah mungkin ya kan. Rasa agak malu lah nih, tapi itu abang tepis itu abang buang. Kenapa ya aku harus jual? Nggak ada ini, karena beban ini beban bersama. Ini juga nggak beban orang tua. Aku harus meringankan apa yang menjadi tanggung jawab dari orang tua. Kalau mungkin Sur, abang kemarin kami anak-anak bapak dan mama kami mungkin tidak ikut membantu, tidak ikut berjuang, Sur, ya mungkin kami nggak tamat, Sur. Karena banyak juga ternyata masa-masa kami dulu nggak sekolah lagi gitu. Ya sudah sampai di situ saja gitu. Terus bang, tadi abang bilang kan kembali dari setelah kuliah abang masuk kerja di kolektor, terus abang belajar buka dagang usaha sepeda motor bang. Jadi bang, sejak kapan abang bisa jadi ke politik gitu bang? Apa mendasarinya bisa abang jadi terjun ke dunia politik? Sementara kan abang kuliahnya ekonomi gitu bang. Artinya gini, yang Surya lihat cerita dari awal kan bang, abang kan bidangnya bidang ekonomi semua yang Surya lihat, mulai dari berdagang, yang melakukan pasir kata itu juga kan berdagang bang. Nah, yang pastinya memang cita-cita menjadi seorang politisi itu tidak pernah ada. Ya kalau dulu pun mungkin nggak ada cita-cita orang aku pengen besar tuh jadi seorang politisi. Tapi mungkin sekarang mungkin ada. Nah, kenapa kok bisa terjun ke dalam politik? Nah, ceritanya sederhana. Karena memang kebetulan kami ada tinggal di kampung, namanya di kampung sering membaur, sering ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Abang suka gabung dengan mereka gitu kan. Nah, pada satu saat kami kumpul-kumpul, kemarin tuh ada rapat apalah gitu ya kan. Nah, ada sebuah celetusan itu. Satu orang tua tokoh masyarakat sampaikan, aku dulu pernah nyalon anggota DPR di sini, tapi aku nggak lulus. Kalau bisa, adalah ya putra desa kita yang bisa nyalon di sini, biar
bisa terbantulah desa kita ini. Karena selama ini banyak kita bantu orang-orang politik ketika waktu masalah pemilu, tapi setelah dia menang, tapi dia nggak pernah datang lagi gitu. Nah, ditimpali oleh tokoh-tokoh yang lain, ya benar juga itu kan gitu kan. Nah, ketika memang abang yang di situ yang hadir, yang masih muda, orang tuh bilang, udahlah Cucun aja gitu kan. Kalau di kampung ini kan nama abang kan Cucun aja lah gitu kan. Jadi kan abang berpikirnya gini, ketika cerita tentang politik, oh ini cerita tentang uang ini, kan gitu. Ya mana adalah uang kita, tapi nggak abang jawab, senyum-senyum aja gitu. Nah, ketika pulang sampai di rumah berpikir, kalau aku mau jadi DPR, duitnya harus banyak. Mana ada duit, kan seperti itu. Ya sudah, berlalu begitu saja. Nah, ternyata kedua harinya nggak salah itu, mikir lagi abang. Iya juga ya. Kasihan juga wargaku ini hari ini. Ketika ada yang sudah kita dukung, duduk, tapi nggak pernah datang. Nggak pernah dia balik lagi nanya kayak kalian butuhnya apa yang bisa kami bantu, bagaimana dapat sama-sama mengembangkan desa gitu. Akhirnya dalam hati, maulah aku jadi politisi, maulah aku nyalek, kan seperti itu. Nah, akhirnya nyalek itu akibat keresahan hati itu. Oh, berarti bang karena dorongan yang orang-orang tua di desa tadi bang ya. Iya. Artinya ada pertama keinginan di awal yang berpolitik ya, tapi karena adanya orang tua tadi mengatakan andainya ada yang muda-muda dari desa kita ini, disitulah bang jadinya bergabung di politik dan iya gitu. Nah, mulai dari situlah. Tapi yang namanya juga support kan nggak kita serahkan mentah-mentah kepada mereka, Sur. Artinya support itu abang anggap hanya sebagai modal dasar abang. Kan gitu. Sisanya ya aku yang mencari. Sisanya ya aku harus yang melangkah gitu. Nah, oleh sebab itu yang berangkat mencari partai politiknya. Nah,